Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar tentang cara aplikasi pemasangan cakram belakang pada motor CB ya, pada motor CB. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah dudukan. Nah, ini dia. Dudukan yang saya maksud adalah tempat kedudukan dari kaliper belakang. Karena pada dudukan aslinya atau di motor Supra 125 kalau kita pakai cakramnya Supra ya, atau di motor Satria kalau kita pakai cakramnya Satria, itu menggunakan arem lebih panjang daripada punyanya CB. Jadi punyanya CB ini lebih pendek ya. Nah, untuk mengakali itu biasanya kita merubah posisi dari dudukan sok. Nah, ini dudukan sok yang saya tunjuk ini dibuat lebih mundur penuh. Dia sampai mendekati ke ujung setelan. Kenapa? Karena saya akan menempatkan posisi cakramnya atau kalipernya di depan sok. Kalau kita merancang kaliper ini ada di belakang sok, posisi dudukan soknya masih standar di depan nggak apa-apa. Artinya tidak dimundurkan ya, tidak dimundurkan. Jadi bisa dibiarkan standar. Kalau kita merancangnya kaliper ada di depan sok, maka dudukannya harus dimundurkan supaya tidak berbenturan. Nah, ini pun masih ada gesekan ini. Nah, ini di saat-saat tertentu, saat ekstrim, dia akan bergesekan. Nah, ini di ujung jari saya yang saya tunjuk. Itu yang pertama posisinya. Kemudian yang kedua stopernya ini. Nah, itu yang saya tunjuk itu. Stopernya itu juga mempengaruhi kedudukan dari cakram. Jadi kalau stopper terlalu naik, sisi atasnya ini pembuangan anginnya menghantam ke bagian sok. Tapi kalau terlalu turun, peredam dari arem ini, peredam dari kaliper ini akan bergesekan dengan arem yang ini saya tunjuk ini. Nah, ini. Jadi kita harus menempatkan posisinya dengan pas. Tidak menghantam ke atas, juga tidak bergesekan dengan bawah. Nah, disitulah stopernya nanti akan menahan adaptor kaliper yang ada di sini. Nah, itu. Untuk as roda tetap pakai punya Satria. Kebetulan saya mengaplikasikan di motor Satria. As rodanya tetap pakai Satria. Lalu kenapa kita menggunakan rem cakram belakang? Tentu karena alasan daya tahan, perawatan, dan menghindari kerusakan yang parah. Karena sering terjadi motor CB yang dibawa touring jauh, tromol jebol, ya, kampasnya ngeblong karena hangus, dan lain sebagainya. Karena apa? Keuntungannya rem cakram itu tahan terhadap panas, karena pendinginan udaranya bagus. Beda dengan rem tromol kan. Kalau rem tromol adanya di dalam sana, jadi dia tidak cepat melepas panas. Kemudian selain alasan daya tahan, perawatan, dan yang terakhir adalah estetika. Jadi lebih estetik kalau menurut saya ya. Tapi sudut pandang orang berbeda-beda. Bisa saja orang berpendapat tromol lebih bagus, ya silakan saja. Tapi buktinya kan rem tromol untuk perjalanan jauh dan ekstrim, jalan yang berliku-liku seperti ke Bromo misalnya, banyak juga itu anak-anak CB yang rem blong, hangus, dan lain-lain. Bukan berarti menggunakan cakram tidak ada masalah ya, tetap saja ada masalah, suatu saat ada masalah. Tapi kita untuk meminimalisir masalah itu. Itu untuk sisi belakang ya. As roda tetap pakai bawaan Satria, kemudian boleh menempatkan kaliper di depannya sok, boleh juga di belakangnya sok. Jadi ini tanpa merubah arem ya. Kalau nanti kamu pakai arem bawaan Satria lebih mudah lagi, tinggal pasang kan PNP semua.
Tapi kalau masih menggunakan armnya CB, GL dan kawan-kawan, itu biasanya harus mempertimbangkan posisi dari kaliper ini. Sedangkan untuk piston master rem ini kebetulan saya menggunakan dudukan yang satu baut terkunci dengan baut mesin ini. Kelemahannya satu baut ini masih ada goyang, ada getaran ketika direm ya. Jadi dia yang tidak terlalu kuat. Nah, ini masih ada goyang. Tapi kalau di sininya pakai dua baut, biasanya dia kuat. Platnya ini 0,8 mm ya. Platnya ini, plat adaptornya ini. Kayaknya kurang tebal. Jadi dia masih gerak. Tapi sejauh ini fungsi normal. Cuman kalau kita cek itu dia masih ada gerakan-gerakan dikit, itu tidak boleh ya. Karena untuk sistem pengereman itu harus presisi, apalagi rem cakram. Kalau dibiarkan gerak seperti ini akan mempercepat kerusakan seal master rem yang ada di sini. Nah, ini kemungkinan sealnya akan mudah pecah atau bocor dan lain-lain ya. Tapi sejauh ini aman. Mudah-mudahan aman selamanya. Oke. Nah, untuk pembahasan lebih rinci nanti kita bongkar pada video yang kedua. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi paling enggak pertimbangan kenapa harus pakai rem cakram di belakang. Kalau zaman dulu motor masih standar kecepatannya 80, 70 gitu kan. Kalau sekarang meskipun bodi CB kecepatannya di atas 100 semua. Makanya untuk menjaga keamanan dalam berkendara sebaiknya menggunakan rem cakram. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.